Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah, semoga semuanya yang hadir pada hari ini diberi kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu pada kesempatan hari ini. Baik, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian di sisi sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang dicek dulu nih. Ada nggak kira-kira temennya yang nggak masuk sekolah? Ada? Siapa? Oh iya. Oke, tapi selain itu insya Allah semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya karena kita sudah mengawali pagi dengan berdoa, absen gitu. Nah, selanjutnya silakan anak-anakku sekalian untuk membuka buku paketnya masing-masing. Nah, memasuki awal semester hari ini, kita akan belajar mengenai awal bab nih terkait Al-Quran sebagai pedomanku. Nah, tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing ya dengan istilah Al-Quran sebagai pedoman seorang muslim ya tentunya. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran itu sudah memuat segala tuntunan, terus akidah akhlak, terus bagaimana qadha dan qadar kita sebagai manusia gitu. Oh iya, ada yang tahu nggak kenapa sih Al-Quran itu memuat berbagai macam tuntunan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Benar sekali, di dalam Al-Quran itu memuat berbagai macam tuntunan itu terkait bagaimana seorang muslim itu beribadah, terus mengabdikan diri kepada sang pencipta, begitu. Benar sekali. Nah, anak-anakku sekalian, di samping yang ibu jelaskan tadi, sebenarnya juga ada loh nama-nama lain dari Al-Quran. Ada yang tahu nggak kira-kira apa aja? Belum tahu? Oke, yang pertama adalah Al-Quran sebagai Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan benar. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran sebagai Ashifa, yaitu sebagai obat. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai Az-Zikr, yaitu sebagai pemberi peringatan bagi manusia. Oke, nah setelah pemaparan yang ibu sampaikan tadi, mungkin juga muncul ya pemikiran oleh anak-anakku sekalian bahwasannya, loh, tadi terkait gambaran utuh Al-Quran sudah, nama lain dari Al-Quran juga sudah. Lalu bagaimana sih Bu, watak seseorang yang mencerminkan bahwa ia benar-benar mengamalkan Al-Quran itu? Nah, di dalam Al-Quran itu sudah memuat terkait akidah akhlak. Tadi di awal juga sudah ibu sebutkan ya, bahwa akidah akhlak itu mencerminkan bagaimana perilaku seseorang itu yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Selain itu, sebagai seorang muslim yang mengamalkan nilai-nilai pada Al-Quran, kita juga harus rajin beribadah, beramal soleh, serta berbagai macam hal itu bisa kita terapkan, yang mana apabila kita itu memang benar-benar mengamalkan ajaran dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, adakah pertanyaan yang mau disampaikan sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan ini? Oh, belum ada. Nah, jadi terkait penegasan ulang terkait yang ibu sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya Al-Quran itu diciptakan atau diturunkan itu sebagai penyempurna di kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur gitu ya. Jadi terkait pengamalannya itu, setelah kita mengetahui isinya atau pengertian lebih kompleksnya, kita itu juga mampu mengamalkannya. Setelah itu kita mengimplementasikannya dalam kehidupan yang nyata. Anak-anakku sekalian, setelah ibu sudah menjelaskan keseluruhan materi pada pertemuan hari ini, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, baik. Nanti silakan semuanya berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah habis dari angka 5 itu diulang lagi dari angka 1. Begitu ya.
silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembagian kelompok ini. A few moments later. Nah, terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu Ibu terkait pembagian kelompok ini ya. Oke, nah selanjutnya silakan anakku sekalian untuk berkumpul sesuai dengan nomor yang sudah kalian berhitung tadi ya. Insya Allah semuanya bisa paham kan? Oke, alhamdulillah. Nah, silakan. Nah, terkait diskusi kelompoknya, untuk materinya semuanya dapat materi yang sama atau penugasan yang sama, yaitu mengenai bagaimana sih sisi keautentikan Al-Quran itu dan bagaimana cara turunnya, sebab turunnya, mendeskripsikan terkait keseluruhan terkait Al-Quran ya. Untuk minggu depan silakan untuk masing-masing kelompok menyiapkan bahan presentasinya untuk didistribusikan ke depan kelas. Begitu ya. Sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Sudah cukup ya? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa pulang terlebih dahulu. Ya. Ya, semuanya hati-hati ya di perjalanan. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di kesempatan yang akan datang. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.